أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam sedang melangkah dengan kisah-kisah selanjutnya mengenai jatuhnya bulan purnama. Pada saat malam bulan purnama, memang suasana sunyi senyap saat itu yang ada di pinggir makam, di mana adanya makam di Jakarta yang ada di Kukusan. Memang di sini terus terang tidak tampak adanya makam karena penerangan cahaya kurang memadai adanya. Di sini hanya terlihat lampu berkedip-kedip. Di sana di atas bulan purnama hanya terlihat seperti titik, adalah seakan seperti kayak bintang, padahal itu bulan purnama. Saat itu menjelang tengah malam adanya hanya suara kodok yang ramai Anda bisa dengar, karena memang suasana di sini setelah hujan, kebiasaan para kodok-kodok lebih suka dengan adanya genangan-genangan air. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, mari kita simak sama-sama kisah selanjutnya. Saat itu, menjelang tengah malam, adanya bulan purnama tiba. Di salah satu makam, adanya makam Kukusan. Suasana gelap, penerangan lampu hanya sebagian ada di bagian depan. Kami posisi ada di tengah-tengah makam yang ada, sehingga tidak terlalu tampak jelas. Yang ada hanya titik-titik lampu yang ada. Saat itu ada salah satu seorang petugas pemakaman. Kebetulan beliau memang tinggalnya tidak lepas dari lingkup pintu masuk pemakaman tersebut. Di situ adalah salah satu rumah kecil khusus spesial memang buat penjagaan, di mana adanya makam yang ada. Disitulah beliau menuturkan dengan kisah-kisahnya yang ada, bahwasanya pada saat malam bulan purnama, beliau mencoba berjalan-jalan di mana adanya makam tersebut, berputar-berputar di tengah-tengah makam. Namun yang bikin orang tersebut merasa dikejutkan dengan adanya ramai sekali manusia-manusia yang ada di dalam makam tersebut. Siapakah dia sebenarnya? Lantas seorang penjaga makam bergumam, baru kali ini saya mengetahui banyak orang di dalam makam padahal suasana sepi dan gelap. Tapi seakan-akan mereka ramai sedang punya acara dan gemerlapan penuh lampu padahal gelap. Lantas seorang penjaga makam mencoba menyelidiki satu demi satu siapa di antara mereka yang kenal. Ternyata tidak kenal sama sekali. Sekian banyak orang-orang yang ada di situ, beliau tidak mengenali satu sama lain, sekalipun banyak orang ada di situ. Lantas seorang penjaga makam bergumam kembali, siapa yang mereka ya? Kok mereka ramai-ramai kayak seperti ada acara khusus. Barangkali ratusan orang ada di situ, di makam. Yang bikin saya aneh,
Kok seolah-olah ada tempat kursi rapi, mereka duduk, ada makanan, suasana terang. Aslinya padahal gelap di sini. Lagi-lagi si penjaga makam bergumam demikian. Lantas penjaga makam pergi dari tempat di mana dia mengintai adanya banyak orang berkerumun di tengah-tengah kuburan. Beliau kembali di tempat di mana rumah kecil sebagai tempat tinggalnya si penjaga makam tersebut. Sambil memikirkan hal yang pernah terjadi, beliau duduk di depan di mana rumah tinggal dekat makam tersebut. Tiba-tiba ada sesepuh hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur, Pak, kata sesepuh mengatakan demikian. Waalaikumsalam, Pak Sesepuh. Tumben malam-malam kemari. Enggak, saya tuh tadi habis diundang ada hajatan. Ini kebetulan lagi lewat aja. Lantas sesepuh dipanggil oleh penjaga makam. Pak, boleh nanya sebentar? Oh, boleh, silakan. Mohon maaf ya, Pak, udah malam nih Pak Sesepuh. Udah apa-apa. Lantas sesepuh sempat berhenti duduk sejenak di depan di mana rumah kecil penjaga makam berada. Lantas mereka terjadi berbicara serius. Lantas si penjaga makam berbicara tentang kejadian-kejadian yang ada. Begini sesepuh, baru saya dari dalam sana di tempat pemakaman. Di sini kan gelap, di depan sana di dalam maksud saya, di depan sini mah terang. Ada banyak orang, tapi satu sama lain saya tidak kenal. Bahkan seakan-akan tidak kursi rapi, mereka duduk kayak ada acara khusus begitu. Saya nggak berani mendekati mereka. Saya menyelinap aja di balik pohon. Lantas saya pikir, udah masa bodoh, gue balik lagi kemari. Sesepuh nongol. Lantas sesepuh memberi penjelasan. Begini, nak. Kamu kan penjaga makam di sini kan belum lama ya. Saya kan memang dari lahir memang di sini, kata sesepuh mengatakan demikian. Di sini itu tempat pusat di mana mereka ada bangsa kuntilanak termasuk tuyul yang pusatnya seperti di sana, no. Di ujung adanya perbatasan antara Cipedak dengan Kukusan di tempat pemancingan. Itu pusatnya, dia bersemayam mereka di sana. Tapi kalau dia bermain memang tidak lepas dari makam sini, memang begitu. Kalau nggak tuyul ya kuntilanak seperti itu. Lantas sesepuh mengatakan, tadi yang kamu lihat apa di situ? Lantas si penjaga makam mengatakan, saya lihat ya seperti manusia aja layaknya, lagi pada ngobrol, ada yang pada ngobrol serius pokoknya lah. Cuma yang bikin saya bingung, ini kan makam, seakan-akan bukan ada makam. Dia duduk rapi, kursi rapi di situ, dilengkapi dengan makanan-makanan, dan seakan-akan terang, ada penerangan. Padahal itu makam kan benar-benar nggak ada lampu, gelap. Jadi banyak pohon-pohon, kata si seorang penjaga makam demikian. Lantas sepuh melanjutkan, sudahlah, nggak usah dipikirkan. Itu tidak lepas dari bangsa hal gaib yang tadi saya bicarakan. Mereka adalah di sini dari dulu memang ada dua jenis, kuntilanak sama tuyul. Memang banyak sekali, ribuan. Mereka tuh biasanya tuh kalau henggang di sini siang. Ntar malam udah kembali di tempat mana, di pemancingan pas turunan antara perbatasan Kukusan dengan Cipedak. Seperti itu. Ini mungkin kebetulan malam ya, mereka ya nggak bedanya kayak manusia punya kegiatan. Memang secara mata batin betul adanya mereka tuh seperti kayak kita, punya acara, terus dilengkapi dengan lampu-lampu terang, tempat duduk dan makanan-makanan seperti layaknya manusia. Situ sudah bagus, diberi kelebihan sama Allah, bisa memiliki panca indera. Kalau orang awam tidak akan pernah mengetahui hal seperti itu. Memang aslinya kan kalau kita dengan mata telanjang, di situ memang gelap, nggak ada lampu. Yang ada cuma kuburan-kuburan seperti itu. Lantas si penjaga makam mengatakan, Pak Sesepuh mohon maaf ya, saya kan orang baru di sini, pengganti almarhum orang tua.
Jadi kalau terjadi keanehan-keanehannya, ya sudah sewajarnya. Saya juga bertanya-tanya, baru kali ini ngerasain, lalu sebelum mencabangi. Nggak usah sungkan-sungkan deh, kalau ada apa-apa, temuin saya aja. Dan perlu saya menggarisbawahi, banyak-banyak berpikirlah. Yang namanya hal begitu biasalah. Bisa saja nanti kamu bisa bertemu yang lebih seram lagi. Tapi nggak usah takut. Kita banyak zikir, berdoa. Insya Allah hal itu tidak akan pernah mengganggu kita. Bahkan mereka akan menjauhi karena dalam hal manusia berzikir, berdoa, dia kan hawa panas. Ngerasain panas, dia kan tidak akan pernah berani mendekati kita seperti itu. Oh begitu ya sesepuh. Jadi yang tadi saya katakan itu bangsa tuyul apa gimana? Ada dua hal. Ada tuyul, ada kuntilanak. Kalau mereka sudah bereaksi, ada punya acara-acara tersebut, dia berubah seperti kayak layaknya manusia. Tidak wujud aslinya seperti kuntilanak atau tuyul seperti itu. Tapi pada akhirnya dia kembali pada wujud aslinya seperti itu, tuyul, kuntilanak. Kalau dilihat manusia umumnya, kebetulan situ ya barangkali mungkin keturunan ya, dikasih kelebihan, ada perubahan-perubahan yang kamu lihat adalah tidak lepas juga seperti layaknya manusia punya kegiatan di situ. Ya sudahlah, Bapak sesepuh udah malam nih, pulang dulu ya permisi. Terus lantas si penjaga makam mengatakan, mohon maaf ya sesepuh ini udah mengganggu. Oh tidak apa-apa, kamu nggak usah sungkan-sungkan kalau ada apa-apa hubungan saya. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si penjaga maka mengatakan, iya Pak Sesepuh, terima kasih sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum, kata Sesepuh. Waalaikumsalam untuk meninggalkan tempat tersebut. Lantas si penjaga makam sambil menjawab Waalaikumsalam buru-buru masuk ke ruangan. Dia merasa ketakutan karena orang baru sebagai pengganti penjaga makam orang tuanya yang telah tiada. Demikianlah saudara, kilasan adanya penjaga makam baru mengetahui sesuatu hal-hal yang aneh. Semoga bermanfaat dengan malam bulan purnama, jatuhnya bulan purnama, seluruh dedemit-dedemit hadir di mana adanya di makam berada. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.